Ya termasuk kan Gufron salah satu yang mentewekakan kita gitu ya. Artinya tentu yang bikinkan skenario barangkali. Ya, biasanya terlibat lah Bang gitu ya. Ya apa namanya ini menarik gitu ya. Dan kemudian terbukti kan ada pelanggaran HAM gitu kan. Terbukti ada maladministrasi tapi tetap aja gitu. Yang dengan begitu KAI ya udah deh bermasalah sedikit gak apa-apa lah. Kesalahannya etik. Nah, ini jangan sampai terjadi. Betul. Walaupun saya yakin dengan terpilihnya orang berintegritas, marwah Mahkamah Agung semakin terjaga. Betul. Saya mencatat beberapa permasalahan dari Nurul Gufron ya. Yang pertama dia teman dekatnya Firly yang menimbulkan banyak kerusakan di KPK. Kita masih ingat Nurul Gufron ada beberapa dugaan konflik of interest ya, berhubungan dengan pihak bermasalah di KPK dan kemudian pernah mendapatkan sanksi etik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Dan kali ini kita berbincang terkait dengan lolosnya Nurul Gufron dalam tes administrasi menjadi Hakim Agung. Dan bersama dengan kita di sini ada Yudi Purnomo Harap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang. Abang juga semoga selalu sehat juga. Iya sama-sama Yud. Dan Nurul Gufron ini kan luar biasa ini. Saya mencatat beberapa permasalahan dari Nurul Gufron ya. Yang pertama dia teman dekatnya Firly yang menimbulkan banyak kerusakan di KPK. Tapi seandainya itu diabaikan ya. Kita masih ingat Nurul Gufron ada beberapa dugaan konflik of interest ya. Berhubungan dengan pihak bermasalah di KPK dan kemudian pernah mendapatkan sanksi etik. Etik itu maksudnya disiplin sebetulnya, tapi ya kadang-kala orang salah paham ya. Terus dan pada saat proses mendapatkan sanksi itu dia melawan. Betul Bang. Dari Dewan Pengawas KPK itu dilawan oleh Nurul Gufron. Tentunya Nurul Gufron ini melawan sebagai wakil ketua KPK karena nggak mungkin dipisahkan itu kan. Nah, perlawanan itu dilakukan dan rasanya saya belum pernah mendengar ya ada orang yang melawan lembaga etik ya. Lembaga etiknya dilawan ini baru berintegritas dia lah gitu kurang. Biasanya hanya banding. Biasanya yang banding gitu. Dan ini melawan dan posisinya dia mungkin merasa lebih tinggi kali ya. Pimpinan dengan Dewan Pengawas mungkin tinggi pimpinan kali ya. Ini yang hal-hal yang menurut saya penting untuk kita bicarakan. Terkait dengan syarat administrasi menjadi Hakim Agung. Setahu saya kan ada aturan itu Yud yang menyaratkan adanya surat keterangan. Tidak pernah diberhentikan sementara dan mendapatkan sanksi disiplin atau sanksi etik harusnya ya. Tentunya hal itu sama lah. Betul. Ini lolos, artinya ada kemungkinan ada surat keterangan yang tidak sesuai fakta, atau ada kemungkinan tanpa surat keterangan pun dibolehkan gitu. Mungkin Yudi punya catatan apa terkait dengan Nurul Gufron? Silakan Yudi. Pertama tentu ketika kita kemarin baru saja dihebohkan terkait adanya penetapan tersangka. Ini bukan Hakim Agung ya, tapi hakim ya, artinya masih Ketua PN bahkan. Masih dalam dunia peradilan dan Hakim Agung juga pernah adanya tersangka juga di KPK. Tentu dan ini berulang sebelumnya kan PN Surabaya ya, dan ini nggak berapa lama, artinya di sini bisa lihat adanya krisis integritas. Dan tentu cara untuk Bang ya, mengembalikan kepercayaan kepada publik terkait dengan peradilan dan momentumnya juga pas juga lagi pemilihan Hakim Agung ya. Artinya Hakim Agung kan namanya juga udah hakim tuh wakil Tuhan di dunia. Kemudian ada tambahan Agung. Bayangkan Bang, ya kan udah startup apa mereka harusnya jadi begawan, negarawan ya. Artinya orang yang sudah selesai dengan dirinya. Itu begitu sesi kemarin kita terkejut nama yang
pernah kita kenal ya, dan kita tahu kenal juga. Baik atau kenal bermasalah? Loh, kalau kenal baik Bang, saya dulu ketua wadah pegawai KPK, beliau pimpinan. Saya pikir sebenarnya sudah berapa kali juga saya bertemu dengan dia untuk permasalahan-permasalahan di KPK ya, termasuk TWK gitu ya. Ya, namun ternyata kan harapannya jauh panggang daripada api juga gitu ya. Ya apa namanya? Saya pikir ini menarik ya ketika dia menjadi ingin menjadi ya, belum tentu jadi juga, tapi kalau udah lolos seleksi administrasi kan menarik juga gitu ya. Artinya tentu peluang dia akan berhak untuk ke seleksi selanjutnya ya, entah itu kompetensi, wawancara ataupun kemudian makalah dan sebagainya. Tapi dari awal ketika lolos itu memang saya melihat menarik juga ya, bahwa ini kan memang di ruang gelap ya, artinya masyarakat tidak tahu administrasi apa yang kemudian disampaikan oleh yang bersangkutan gitu ya, hanya KJ yang tahu. Tetapi kan ya saya sebenarnya paham ya, bahwa ketika sesi administrasi kan nggak ansih dasen dasolen gitu ya. Namun kemudian kan pasti kan itu kan dirapatkan ya Bang, dan kita kan juga udah kalau sesi gitu udah jadi makanan kita sehari-hari lah Bang gitu ya. Artinya nggak satnyet misalnya syaratnya begini harus begini kan, tentu kan pasti kan yang daftar kan ribuan orang gitu ya. Ketika semua memenuhi masa semua 1000-nya dipatuhi kan enggak, tentu kan ada levelingnya ya seperti itu Bang. Dan kalau saya melihat ya seharusnya memang di dalam aturan kan tidak kena sanksi disiplin misalnya. Ya saya pikir ya disiplin kan lebih ke pegawai gitu kan. Kalau pimpinan kan etik. Ya walaupun saya sempat baca juga ada etik tapi diberhentikan sementara gitu ya. Artinya kan Nurul Gufron waktu itu hukumannya nggak begitu ya. Tapi sekali lagi ya lolosnya dia bagi saya tentu ini menjadi tanda tanya, dan tentu KY ini ya kan menjadi beban bagi KY. Dan kita kan sudah berkali-kali juga Bang mengisi acara ya di KY ya, pelatihan, dan kita tahu teman-teman di KY berintegritas. Nah ketika Nurul Gufron ini kemudian dia lolos minimal administrasi ya, karena kan masih panjang. Kalau tidak salah kan ada 20 formasi Bang, kalau salah 5 pidana ya, kamar pidana ya, hakim agung ya. Ini kan tentu kalau saya yang lolos ini ada sekitar 68 atau berapa gitu Bang. 68 untuk pidana ya. Iya, artinya kan peluangnya ya lumayan 5 besar gitu, ya. besar gitu ya. Jadi saya harap ya saya sih tegas-tegas aja kepada bahwa teman-teman KY melihat situasi yang ada ini kan ramai dan viral gitu ya. Tentu KY sekali lagi kita tahu diamanahkan oleh lembaga, oleh negara ya, untuk bisa kemudian memilih ya untuk direkomendasi pada DPR ya, yang minimal calon-calon ini adalah calon-calon yang tidak bermasalah. Ya terlepas nanti mereka ketika menjadi hakim agung ada permasalahan itu dari lembaga yang lain, tetapi rentang kendali KY adalah memastikan ya, walaupun memang saya paham bahwa ya ketika proses pemilihannya kemudian di DPR ya Abang tadi menyampaikan juga sempat nggak dipilih juga gitu ya, dikembalikan gitu artinya karena kalau nggak salah sempat sebelumnya ada dua kali Bang, proses itu pemilihan sudah melalui proses sampai ke DPR di finalnya DPR nggak milih. Ini yang ketiga. Khawatirnya ketika sudah sampai 3 kali, artinya mungkin sudah 3 tahun barangkali ya. Ada rencana untuk merekrut hakim agung dan kemudian nggak dapat orangnya karena DPR nggak milih. Dan hakim-hakim agung sudah banyak yang masuk usia pensiun barangkali. Kemudian standarnya diturunkan. Saya khawatirnya itu. Padahal hakim agung tentunya harus punya standar etik yang paling tinggi itu. Betul Bang. Daripada semua penegak hukum. Betul. Karena dialah penjaga gerbang keadilan terakhir ya. Betul. Kalau orang yang pernah punya pengalaman bermasalah, pernah punya masalahnya terkait konflik of interest, nggak ngaku pula gitu kan, nggak ngaku, melawan pula, berupaya dengan segala cara mencegah agar jangan sampai surat itu keluar, surat apa namanya penghukuman etik, hukuman etik itu saya kira
serius sekali permasalahannya gitu. Iya, bukan sekadar orang salah terus ngakui salah, terus ada permohonan maaf. Ini nggak ada sama sekali. Dia tetap bilang saya nggak salah, kurang lebih seperti itu. Belum lagi permasalahan-permasalahan lain yang belum sampai berhasil dibuktikan oleh Dewan Pengawas KPK. Ini gimana ya? Khawatir nggak kemudian standar etik diturunkan? Seberapa penting sih kira-kira etik bagi Hakim Agung itu? Ya bagi saya Bang, kita juga pernah menangani waktu itu sekretaris MA ya. Ya memang Hakim Agung itu adalah posisi terakhir Bang, gerbang keadilan. Betul. Bahwa boleh seseorang di PN nggak dapat keadilan, dia banding ke PT nggak dapat keadilan, dia berharap kasasi yang tentu sudah langsung ingkrah Bang ya, berkekuatan hukum tetap, itu mendapatkan keadilan dari para Hakim Agung ini. Karena Hakim Agung ini Bang, mereka bukan sekedar hanya kompetensi Bang. Bukan hanya mereka bergelar doktor, apalagi profesor, tetapi bagaimana mereka mampu mengimplementasikan nilai hukum mereka ditambah dengan integritas. Karena apa? Karena saat ini bukan hanya terkait dengan disorot ya keadilan yang tebang pilih, yang wani piro gitu ya, jual beli perkara atau dagang perkara, ya, tetapi juga disorot kelakuannya. Dan yang ini yang sangat menarik Bang, seorang Hakim Agung ya, tentu dia harus bebas dari masa lalu. Ya, tidak kasihan nanti MA-nya ya ataupun kasus yang ditangani oleh dia ketika misalnya selalu kemudian diungkit-ungkit, dia kan pernah begini dan begitu. Dan memang saya pikir, saya juga terkejut juga ya, Nurul Gufron masih mau ikut dalam seleksi lagi ya. Ini apalagi nih nggak main-main, Hakim Agung sebelumnya kan dia sempat kalah ya, gugur di seleksi pimpinan KPK ya, yang saat itu kan tentu adanya putusan etik MK. Dari KPK, ya kan, etik dari KPK itu mempengaruhi ya, betul, terkait dengan gugurnya dia di dalam seleksi tersebut. Bayangkan, artinya ketika dia ikut ini emang beliau nggak ada kegiatan lain apa gitu kan? Saya pikir kan beliau juga dosen dan sebagainya gitu. Sudah serahkanlah kepada yang lain. Saya pikir memang nggak kurang 5 tahun di KPK, ya kan? Itu ditambah lagi. Ingat loh, dia juga pernah menggugat di MK ya, dan menang lagi ya, terkait dengan usia ya, saat itu dia belum bisa maju seleksi karena usianya masih bawah 50. Kemudian waktu itu KPK 4 tahun, dia akhirnya dia minta 5 tahun diterima ya Bang. Artinya saya pikir ya, cara-cara dia ini kan tentu sangat menarik ya. Memang bungkusnya adalah ini kan semua orang bisa untuk menggugat di MK atau ketika dia di Dewa menggugat di PT UN. Namun kan tentu kita kan juga bukan anak kemarin sore gitu ya. Ya tentu kan setiap tabiat, karakter, termasuk juga perbuatan-perbuatan kita kan akan dilihat levelingnya Bang. Dan tabiat dan karakter itu susah berubah lah ya. Iya betul Bang. Jarang orang bisa merubah karakternya ya, karena sudah dipupuk dari keluarga, dipupuk dari lingkungan, internal dan sebagainya. Yang sekali lagi Bang, bagi saya ya, terkait dengan Nurul Gufron ikut ini dan ikut itu memang haknya dia. Tetapi kewajiban kita juga mengingatkan ya kan, pada bangsa dan negara kita, termasuk KY yang kita paham bahwa sama ini kita kenal teman-teman KY, komisionernya, pegawainya adalah orang-orang yang berintegritas. Ya kita harapkan, tadi saya sepakat dengan Abang bahwa ini benar-benar harus jaga. KY harus independen. Apapun misalnya adanya desakan atau apapun dan sebagainya ya diinikan saja gitu, profesional saja. Permasalahan nanti tidak diterima atau apa sebagainya, yang penting kita sudah seleksi, sudah sesuai dengan ini. Betul. Bukan kata Abang, bukan karena kompromi, justru kita salut dengan KY. Ya artinya kan ya kita tahu di DPR ada politis, ya tentu DPR juga mungkin punya jago gitu ya, tetapi ya memilih Hakim Agung yang bukan sekedar hanya memenuhi kuota, oh ini kurang 5, ini kurang 7 dan sebagainya. Ya tentu ini berkaca dari
pemilihan pimpinan-pimpinan lembaga lain gitu ya. Sekali lagi jangan sampai kemudian malah mengorbankan kualitas ya. Betul Bang. Mau jagoin seseorang yang orang ini sudah punya track record bermasalah, bisa menjadi bagian dari persoalan di kemudian hari nantinya. Apalagi Hakim Agung ini kan panjang masanya Bang. Pensiun ya kan? Kalau nggak salah berapa 65 70 Bang ya, 70 tahun gitu ya. Artinya ya selama itulah dia berkutat gitu kan. Ya, 20 tahun dong ya. Iya, kalau misalnya dia usia masih 50-an Bang. Jadi kembali lagi bahwa kita juga bukan hanya Nurul Gufron ya, proses seleksi ini pun juga kita ketat, kita jaga ya. Kita kawal Bang supaya yang terpilih benar-benar orang-orang yang mempunyai integritas, karena itulah yang bisa meraih kembali kepercayaan publik ya kepada sistem peradilan di negeri kita. Karena Bang, kalau kita lihat dari kasus-kasus yang terbaru terkait dengan hakim ini kan mereka bukan kenanya itu di daerah-daerah atau pelosok-pelosok pengadilan negerinya Bang, tetapi yang pengadilan negeri ya tipe-tipe HA gitu ya. Ya bagaimana kemudian ada di Surabaya, ada Jakarta Selatan gitu kan Allah melihat jangan ini basah gitu ya. Jadi kembali lagi Bang, bahwa bagaimana kita bisa membentuk suatu peradilan yang bisa dipercaya masyarakat, ya harus diisi dengan orang-orang yang mempunyai integritas tinggi. Betul. Dan orang dari integritas tinggi itu kan bisa dilihat dari rekam jejak. Dan KPK sendiri kan juga kemarin melalui juru bicaranya ketika ditanya tentang Nurul Gufron ya nggak ngomong ini ya, hanya mengatakan pilih aja yang semoga yang terpilih adalah yang berintegritas dan sebagainya ya. Sebetulnya itu sinyal aja itu Bang, sinyal. KPK nggak mungkin langsung gitu kan. Berintegritas itu artinya nggak pernah kena hukuman disiplin. Betul. Nggak pernah pelanggaran etik. Betul Bang, betul. Artinya kembali lagi bahwa kasus-kasus yang saat ini ditangani di pengadilan dan sebagainya itu tentu kita harapkan akan dipilih oleh orang-orang yang berintegritas. Apalagi ini kan Hakim Agung. Jadi ya KY istilahnya, bayangkan mereka menyeleksi hakim karir dan juga hakim non karir ya, untuk kemudian menjadi hakim agung. Artinya orang tidak akan bisa karir dari seorang hakim nggak bisa kamu menjadi agung ketika tanpa adanya KY. Nah seperti itu, dan tentu kita berharap KY yang tentu dalam panitia seleksi ini kita paham sekali lagi orang-orangnya berintegritas, yaitu maulah mendengar. Ya kalau saya sih pribadi ya, kalau memang saya pikir hasil dari pansel KPK waktu itu kan harus menjadi rujukan. Pansel KPK aja akhirnya mencoret. Ya kan? Kalau pansel KPK lolos sampai di tahap akhir itu kan ada peluang lah dia ya. Iya ada peluang. Kalau ini kan nggak mungkin juga kalau ada pelanggaran etik kan. Iya makanya. Jadi saya pikir dan ketika dia lolos ke administrasi, kemarin ada yang mengatakan Bang ini kan hanya administrasi dan sebagainya. Saya sudah punya banyak pengalaman Bang, bahwa ketika ada orang lulus administrasi ya kemudian dia punya catatan tentu nih. Padahal dia punya catatan ya. Tapi kita dakdikduk gitu kan. Jangan-jangan menang nanti. Betul. Oke. Untuk saat ini kita percaya bahwa itu adalah administrasi, nggak ada hal-hal lain. Kita akan tunggu. Tapi kan ketika lolos administrasi kan memberikan kesempatan, betul. Untuk ke tahap selanjutnya. Ya tadi saya katakan. Padahal syaratnya tidak boleh ada pelanggaran disiplin gitu. Tapi kemudian saya lihat kayaknya ini dibedakan disiplin dan etik ya kan. Kemudian itu kelucuan baru. Kemudian walaupun ada etik tapi hukumannya kan bukan pemberhentian sementara. Artinya masih bisa lolos lah. Ya kan? Saya enggak tapi saya pikir sekali lagi oke lah, ini sudah terjadi, sudah lolos. Nanti kita lihat kan juga kalau saya baca katanya perlu ada rekomendasi dari tiga tokoh terkait dengan rekam jejak gitu kan. Nah menarik juga nih, siapa nih yang dijadikan oleh Pak Nurul Gufron rekomendasi dia gitu kan. Jangan Yudi nih. Gini Yud, kalau melihat dari track record kan Nurul Gufron pernah menjadi pimpinan KPK, jadi wakil ketua selama 5 tahun. Ya orang bisa aja kemudian punya pandangan dia sukses gitu di KPK. Tapi saya juga bingung suksesnya apa gitu. Yang ada bikin masalah banyak gitu. Tapi suksesnya apa nanti tolong Yudi ingatkan kalau saya ada yang kelewat. Yang kedua kalau dia pernah sukses, yang pertama tadi ya, kalau dia pernah sukses dan kemudian
mencoba juga untuk berbuat kesuksesan itu di Hakim Agung itu masuk akal gitu. Ya. Yang kedua tentunya ada kemungkinan juga kemarin tidak sukses atau pernah bermasalah. Nah, saya punya pandangan seperti itu. Dan kemudian bisa aja kemudian disampaikan begini, iya kemarin nggak sukses bermasalah, tapi kita akan menebusnya gitu. Kan ada aja pandangan begitu nih. Pasti kan. Saya akan juga argumentasi bang. Saya akan menebusnya dengan berbuat kebaikan sebagai Hakim Agung. Itu percaya nggak Yud? Kalau ada apa pandangan kayak gitu? Mungkin nggak itu? Kalau dari saya, ketika orang sudah melakukan kesalahan, ya kenapa dia tidak memberikan kesempatan kepada yang lain aja? Ya kan saya pikir ya sudah, ya kan bilang Pak Nurul Gufron kan juga punya profesi lain seperti dosen misalnya. Ya kenapa tidak? Tapi kan nggak keren Yud, nggak sekeren Hakim Agung. Nggak jalur akademisi aja kan gitu bang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi bahwa ya tentu ya masyarakat aja, saya aja gitu kan bisa melihat bagaimana prestasinya gitu kan ketika di KPK gitu kan. Ya artinya jauh lah dari pimpinan-pimpinan sebelumnya, lebih banyak kontroversi dibandingkan prestasi. Ya kan. Kemudian banyak permasalahan-permasalahan di KPK, etik lah. Ya kemudian salah satu pimpinannya gitu kan jadi tersangka korupsi itu Firly, ya kan. Teman-teman dekatnya Gufron. Nah, jadi ya termasuk kan Gufron salah satu yang men-TWK-kan kita gitu ya. Artinya tentu yang bikinkan skenario barangkali. Ya biasanya terlibat lah bang gitu ya. Ya apa namanya ini menarik gitu ya. Dan kemudian terbukti kan ada pelanggaran HAM gitu kan. Terbukti ada maladministrasi tapi tetap aja gitu ya. Dan dia orang yang bersikukuh gitu ya. Menarik juga gitu ya. Yang dia juga ya salah satu yang terdepan lah selain Alex gitu ya. Kalau Firly kan mainnya di belakang gitu dia kan. Emang ya saya pikir orang-orang seperti ini bang. Ya bagi saya tentu saya berharap janganlah negara ini memberikan lagi kesempatan. Sudah diberikan kesempatan jadi pimpinan KPK loh. Ya kan nggak main-main. Dan KPK rusak. Ya. Jadi nggak dipercaya publik. Iya. Waduh, itu parah. Kacau bang, parah. Yud, saya beberapa kesempatan yang lalu saya bicara ke publik ya, media maupun media sosial. Saya tentunya menyampaikan masalah terkait dengan Nurul Gufron ini bukan sentimen pribadi, sentimen pribadi dari kemarin saya sampaikan. Tapi karena jabatan yang ingin diincar oleh dia adalah jabatan penting. Hakim Agung, bayangkan. Dalam pandangan saya begini, akan lebih baik itu mempersoalkan di depan ketika orang bermasalah akan menduduki posisi Hakim Agung daripada kemudian dia dibiarkan duduk di posisi Hakim Agung dan membuat kerusakan atau masalah dengan putusan-putusan atau sikap-sikap kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dia buat. Ini lebih berbahaya dan lebih sulit untuk diperbaiki. Dan oleh karena itu saya juga menyampaikan ke publik bahwa ini harus diperhatikan. Dalam beberapa penyampaian saya ke media sosial, saya juga mention ke Mahkamah ke KY, Komisi Yudisial, agar Komisi Yudisial juga memperhatikan hal ini. Betul. Jangan kemudian karena 2 kali DPR bersikap tidak memilih, ya menurut saya kebangetan juga DPR nggak memilih itu ya. Sudah langkah sekian lama, mungkin KY sebel juga ya. Tapi kemudian standar diturunkan, saya khawatir itu. Atau mungkin ada pihak tertentu yang mendesak kepada KY, yang dengan begitu KY ya udah deh bermasalah sedikit tidak apa-apa lah, persalahannya etik. Nah, ini jangan sampai terjadi. Betul, walaupun saya yakin KY tidak akan berpikir begitu ya. Ini ilustrasi saja. Gitu. Bang. Dan tentunya dengan pesan yang kita sampaikan, dengan penyampaian ke publik yang kita sampaikan, ini membuka orang banyak lebih paham tentang permasalahan yang pernah dilakukan oleh Nurul Gufron. Dan semoga KY betul-betul konsisten untuk menolak setiap orang bermasalah untuk menjadi hakim, terutama Hakim Agung. Yudi punya closing statement terkait dengan proses rekrutmen Hakim Agung yang sekarang sedang berjalan. Ya, bagi saya sepakat dengan abang ya. Yang jelas keberanian KY sudah selalu teruji. Dan saat ini ada ujian lagi, ya kan? Yaitu dengan lolosnya Nurul Gufron, ya mantan wakil ketua KPK, mantan pimpinan KPK, dan di KPK pernah ya ada catatan etik gitu ya. Dan kita harap bahwa
KY tetap seperti KY yang kita kenal. Iya. Ya Bang. Jangan takut diintervensi. Iya, jangan takut diintervensi. Berani mencoret ya. Karena orang bermasalah betul, karena sekali lagi gerbang ya keadilan itu ada di mereka. Kalau mereka salah melewati orang yang melewati gerbangnya mereka untuk sampai jadi hakim agung itu salah terpilih, akhirnya bisa melewati. Nggak kebayang yang sekarang saja peradilan sudah babak belur. Bagaimana ke depannya? Seperti itu, Pak. Tentunya kita berharap dengan terpilihnya orang berintegritas, marwah Mahkamah Agung semakin terjaga. Betul, Bang. Karena penegakan hukum tentunya pintu terakhirnya ada di hakim ya. Semoga nggak terjadi orang bermasalah menjadi hakim, apalagi hakim agung, dan semoga dengan permasalahan sekarang yang ada Mahkamah Agung bisa berbenah dan menjadi lebih baik. Dan kita berharap kepercayaan masyarakat semakin tumbuh dan keadilan dan perlindungan pada hak asasi manusia bisa dihadirkan untuk kepentingan kemaslahatan ya kepentingan negeri ini. Terima kasih Yud. Yang ini menarik sekali. Semoga bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.